Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertemu kembali dalam tatap layar ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita masih berjumpa kembali dengan Pak Ahmad, yaitu pada pelajaran akidah akhlak. Untuk pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu bab 4, indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Ya anak-anak, pokok bahasan pada pagi hari ini yaitu tentang materi bertamu, yaitu kita akan belajar tentang pengertian bertamu, adab penerima tamu, waktu ketika bertamu, dan hikmah bertamu. Sebelum kita melangkah ke pembelajarannya, sebelumnya kita telah belajar tentang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu bertamu. Kenapa kok berkaitan? Karena orang-orang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu hendaklah memuliakan tamunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Yo, kalian beriman kepada hari akhir enggak? Kalau kalian beriman kepada hari akhir, maka harus memuliakan tamu. Nah, oke anak-anak, sebelumnya kita masuk materi, kita harus ketahui dulu apa saja indikatornya. Yang pertama, yaitu menguraikan makna bertamu dengan dalilnya. Yang kedua, mendemonstrasikan adab bertamu. Yang ketiga, menyimpulkan adab bertamu beserta waktu yang tepat saat bertamu. Yang keempat, melaksanakan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran adab bertamu, maka siswa menguraikan dan mengkaitkan makna bertamu beserta dalilnya dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok dan tanya jawab, maka siswa mendemonstrasikan adab bertamu dan menerima tamu dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, maka siswa menyimpulkan adab bertamu beserta waktunya dengan tepat. Sedangkan yang keempat, setelah penugasan melalui LKPD, maka siswa melaksanakan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut anak-anak. Sekarang pengertian bertamu. Ayo, siapa yang tahu apa itu bertamu? Belum tahu ya? Nah, kalau belum tahu, bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ataliziyaroti, yang artinya datang berkunjung. Sedangkan menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Dengan bertamu, kita akan lebih mengenal saudara, teman, tetangga, dan menjadi lebih mengetahui keadaannya. Agama Islam mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, semua ada tata caranya atau aturannya, termasuk bertamu. Baik yang bertamu ataupun tuan rumahnya atau yang menerima tamu. Nah, kemudian dasar adab bertamu. Dasarnya adalah seorang muslim yang beriman wajib memuliakan tamunya. Karena memuliakan tamu juga termasuk beriman kepada hari akhir. Seperti Pak Ahmad sampaikan awal tadi ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ada bertamu. Yang pertama yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Itu mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, gitu ya. Yang kedua, meminta izin masuk ke dalam rumah. Bolehkah saya masuk? Nah, gitu. Yang ketiga, makan dan minum hidangan yang disediakan. Apabila disediakan kopi, teh, atau makanan jajan, itu harus dimakan ya. Jangan dibiarin saja. Kasihan tuan rumahnya. Yang keempat, berbicara dengan santun, yaitu dengan sopan ya. Yang kelima, tidak melihat-lihat dengan curiga isi rumah. Ini nggak boleh lirik-lirik atau lihat-lihat isi rumah. Nah, gini Kak, boleh. Yang keenam, meminta izin ketika mau pulang. Dan yang ketujuh, mendoakan tuan rumah. Nah, bagaimana doanya? Doanya yaitu Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya. Ya Allah, berkatilah mereka dengan rezeki yang Engkau berikan kepada mereka, ampunilah dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada penerima tamu. Yang pertama yaitu memuliakan tamu, jelas ya. Tamu yang datang itu harus kita muliakan. Yang kedua, menemani tamu ketika makan atau minum. Yang ketiga, melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, tidak menyusahkan tamu. Dan yang kelima, mengantarkan tamu pulang sampai pintu rumah. Selanjutnya yaitu waktu bertamu. Bertamu dengan niat silaturahim merupakan ibadah dan akan banyak mendapatkan manfaat. Nah, agar bertamu kita menjadi tidak merugikan dan menjadi indah, hendaknya adab-adab sesuai syariat harus diperhatikan dan diamalkan. Salah satunya adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Ada waktu yang pas untuk bertamu, namun ada juga waktu yang tidak pas atau tidak tepat untuk ketika bertamu. Yang pertama yaitu waktu sebelum sholat subuh, itu tidak boleh ya. Yang kedua, waktu sholat atau dzikir atau membaca Al-Quran. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Dan yang keempat, waktu setelah sholat isya. Yang keempat waktu itu harus kita hindarkan ketika kita akan bertamu. Nah, selanjutnya ada hikmah bertamu. Yang pertama, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Yang kedua, dengan bertamu, seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan. Dan yang keempat, bertamu sebagai sarana untuk dakwah, menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Yang kelima, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umur untuk beribadah. Yang keenam, datangnya membawa rahmat dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Nah, anak, itulah tadi pembahasan tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Kemudian kita refleksikan ya, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, yang pertama, kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan disebut, ayo tadi apa? Ayo disebut ya pintar bertamu. Yang kedua,
Memuliakan tamu juga termasuk beriman kepada apa tadi? Iya, hari kiamat atau hari akhir ya. Yang ketiga, Budi pergi ke rumah Andi. Sebelum masuk rumah, Budi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Perilaku Budi mencerminkan apa tadi? Cerdas, adab bertamu. Yang keempat, Rani sedang mendapati Siska bertamu ke rumahnya. Namun, Rani sangat cuek, tidak menghargai Siska. Sikap Rani tersebut tidak mencerminkan adab penerima tamu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, datangnya membawa rahmat dan pulangnya membawa ampunan bagi tuan rumah merupakan hikmah pintar, yaitu bertamu. Nah, oke anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan materi hari ini telah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, yang dinamakan bertamu yaitu berkunjung ke rumah teman saudara untuk menjalin silaturahmi. Yang kedua, ada bertamu yaitu mengucapkan salam, mengetuk pintu, tidak melihat-lihat isi ruangan rumah. Dan yang ketiga, ada penerima tamu yaitu menghargai tamu, memuliakan tamu, dan mengantarkan tamu sampai ke depan pintu ketika pulang. Hikmah bertamu yaitu mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Dan waktu-waktu yang bertamu yaitu tidak pada waktu jam tidur dan tidak pada waktu sebelum subuh. Oke anak-anak, saya akhiri. Syukron walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.